Hajah Arni, seluruh anak, mantu, cucu sampai ke uyutnya, mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Terwabil khusus orang tua kita, Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustadz Haji Ahmad Sayadi dan Al-Mukarram Ayahanda Haji Ardi. Para guru-guru kita yang kita muliakan, wabil khusus guru kami Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Dr. Andas Huwailid, Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustadz Haji Munasik Ali, Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Marhadi Al-Khatibi, Kanda Ustadz Dr. Andas Haji Syahrani, Kanda Ustadz Haji Sirajuddin, Kanda Ustadz Muhammad Alfran, Kanda Ustadz Haji Abdul Rahim, Kanda Ustadz Haji Khairuddin, Dinda Ustadz Muntasor selaku pengatur acara, juga hadir bersama kita Dinda Ustadz Yusron, putra dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mir'an Syamsuri, para asatidz, para orang tua, seluruh jamaah tahlil, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini pengajian kita dalam rangka mendoakan kita punya orang tua almarhumah Ibu Hajah Arni Bintom Haji Tuhan, malam ketiga dari wafatnya. Dua aja yang saya mau omongin. Yang pertama, almarhumah Ibu Haji orang baik, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, husnul khatimah. Kebaikannya banyak. Ngelihat anak-anaknya aja pada baik, pasti pongkolnya emak bapaknya juga orang baik. Ma fil aba fil abna. Sedekahnya nggak kehitung, kemana-mana ngalir. Apalagi almarhumah wafat di usia berapa Bang Haji? 94 tahun. Ini ngomongin umur ya. Nah kita cocokin, kita di mana adanya. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan, Rasulullah bersabda, "Idza balago abdi arba'ina sanatan." Jika seorang hamba dia berusia 40 tahun, tapi dengan catatan dia orang baik, catatannya begitu. 40 tahun dia orang baik. Afaituhu minal balaya salasa. Maka Allah bebaskan dia dari 3 musibah, 3 bala. Yang pertama minal jununi, majnun. Yang kedua al-jujami, lepra. Al-barosi, penyakit kulit yang belang. Amin ngapa? Amin. Kapan pemilunya udah kelar? Yang kedua, wa idza balago khamsina sanatan. Kalau orang nyampe umurnya di 50 tahun, catatannya tadi baik aja, maka hasabtuhu hisaban yasira. Hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza balago sittina sanatan.
Kalau orang tersebut masuk di usia 60 tahun, hababtu ilaihil inabah, dimudahkan jalannya kepada jalan dia kembali kepada Allah. Wa idza balagha sab'ina sanatan, kalau orang tersebut masuk di usia 70 tahun, ahabathul malaikah, maka dia adalah orang yang dicintai malaikat. Ya Allah. Ada di sini yang 70 tahun. PRT Akung berapa tahun? 46 ya. Wa idza balagha samanina sanatan, siapa orang yang masuk usianya di usia 80 tahun, kutibat hasanatuhu wa ulqiyat sayyi'atuhu, malaikat sibuk nyatetin yang baik-baiknya aja dan nutupin, ngapusin salah-salahnya. Tapi catatannya 80 baik. Wa idza balagot tis'in, nih kayak almarhum 90 udah mendekati 100. Apa tuh? Qalatil malaikah, malaikat yang ngomong, asirullah fil ardi. Orang kalau udah usia 90 tahun, semuanya Allah kasih kemudahan. Dan satu lagi, faghfara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni kalau dia punya dosa dan kesalahan yang dulu dan yang akan datang. Satu lagi, wa yashfa'u ila ahliha. Ini almarhumah 90 tahun, Allah berikan wewenang memberikan syafaat kepada keluarganya. Amin. Makanya beruntung tuh anak mantu cucunya yang orang tua sampai 90 tahun lebih, dia punya wewenang memegang syafaat. Tentunya syafaat yang diberikan Allah khusus kepada orang tua yang masyayikh yang baik-baik. Tuh yang pertama. Nambah lagi boleh apa enggak? Boleh. Maaf ya. Yang kedua, maaf Ustaz Arifin, ini kan yang haji meninggal emang usianya udah pilih sepuh. Kalaupun sakit emang sakit umur kan begitu. Artinya sakit yang wajar. Saya ngomongin sakit boleh apa enggak? Boleh. Mendingan ngomongin sakit daripada ngomongin orang ya. Ini ngomongin sakit. Sakit itu ternyata nikmat. Tadi ngomong agak janggal, kata Pak RT Akung, gimana ceritanya sakit nikmat? Iya, kita ngeliatnya kan begitu Pak RT Akung. Al insan bidzawahir, manusia ngelihat yang kelihatan doangan, as-sarairnya kan yang tahu cuma Allah. Makanya kita diajarin agama kalau ngelihat sesuatu utuh. Jadi jangan cuma hati doang. Satu contoh saya kasih biar kelihatan ada ilmiah dikit ya. Laler kata orang kita. Bahasa Arabnya dzubabun, ada di Quran. Coba, kalau saya munculkan kata laler, komentar pertama apa? Tuh, pasti ngomongnya jorok. Udah langsung hal yang negatif. Tapi jangan lupa, ini enaknya kita ngaji sama ulama, sama kiai. Adanya di kitab. Ada kitab namanya Fawaidul Usfuriyah. Itu yang bicara tentang binatang. Lalat itu yang pertama, inna dzubaba fala ta'isa aksara min arba'ina yauman. Laler itu umurnya enggak lebih dari 40 hari. Ini yang ngangguk emang mudah ngetes. Ngangguk aja. Iya aja, iya. Ngomongnya ngetes. Yang kedua, laler itu maaf, kulluhum finnar, semuanya dimasukin ke dalam neraka. Kaget kita, salah apa itu laler? Belum titik tuh masih koma. Litahdibi ahliha la litahdibi bi. Itu laler dimasukin ke dalam neraka bukan disiksa, tetapi untuk menyiksa penduduk neraka. Makanya jangan galak sama laler. Diancam bisa sama dia tuh. Dendam. Maaf ya bercanda itu. Terus yang ketiga, ini yang sering dibacain Kanda Ustaz Muhammad Afran kalau mau lihat tuh. Laler itu
fala taqa'u ala jasadi Rasulillah wala ala siyabi Rasulillah. Laler segitu banyaknya di muka bumi, seekor pun tidak ada yang pernah nempel di kulit baginda Rasulullah. Dan tidak ada laler yang nemplok di baju yang dikenakan baginda Rasulullah. Makanya kan nazamnya ada tuh, Ustaz Saroni ya, di pesantren tuh. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan wa mata sa'aba aslan fi madas min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Makanya waktu Raja Al-Mansur lagi ngobrol sama Imam Malik rahimahullah, salah satu mazhabul arba'ah, namanya raja kan tempatnya bersih, istana. Tiba-tiba ada laler gangguin dia, kan kalau laler kan begitu ya, kita usir dia datang lagi, ngajakin berantem gitu, kita udah tepat datang lagi. Itu raja dibikin repot sama itu laler, kagak sabaran dia nanya tuh sama ulama, wahai tuan guru, apa sih tujuan Allah nyiptain laler? Jawaban satu, litudillu al-jababirah, buat menghinakan orang yang sombong. Artinya apa? Jangan macam-macam. Kita sebersih-bersihnya kita masih dilalarin, benar apa enggak? Cuma Rasulullah yang nggak dilalarin. Sama satu lagi, maaf. Laler itu ajhalul khalqi, jahil, maaf, binatang yang bodoh. Kenapa dia bodoh? Ada dua. Yulaki nafsihi, dia kadang-kadang nekat melemparkan dirinya ke tempat yang membuat dirinya binasa. Contoh, Bapak Haji Nasib pernah nggak ngopi, kopinya kemasukan laler? Nah itu maksudnya tuh, contohnya itu tuh. Dia nyebur tuh, bikin dirinya jadi celaka. Cuman maaf nih, banyak kiai, maafin guru, Kiai Haji Waili. Dalam kitab Kasifatus saja, sarah dari Safinatun Najah, kalau kopi teh manis kemasukan laler, jangan langsung dibuang. Lihat dulu. Jika laler itu masih hidup, celupin dikit. Ambil lalernya, buang. Airnya boleh diminum. Sebab kata para ahli, lalat itu kan laler ada dua sayap. Yang kanan penawar, yang kiri racun. Kalau dia di air minum masih hidup, yang menang penawarnya, racunnya kalah. Tapi kalau lalernya mati, yang menang racunnya. Cuman kebanyakan kita apain? Kita buang sama gelas-gelasnya, saking mangkalnya tuh. Yang kedua, maaf, laler disebut binatang yang bodoh. Misalnya nih, maaf, ada dua nih di hadapannya. Bunga mawar melati yang harum semerbak mewangi. Satu lagi di sebelah kiri ada tumpukan sampah. Mana yang disamperin? Nah begitu, ngelihat sakit juga begitu, kelihatannya gak enak. Tapi di sisi lain, sakit itu nikmat. Maaf, agak panjang dikit nggak ngapa-ngapa ya. Jarang-jarang ketemu ini kita. Gini, kalau ngomongin sakit mah, nggak saya yang ngomong. Siapa juga udah pernah dikasih sakit, benar apa enggak? Nggak ada orang di muka bumi nggak pernah sakit. Maafin, rada kasar. Yang kalaupun ada orang yang nggak pernah sakit, cuma satu orangnya. Namanya Fir'aun. Makanya dia jadi sombong. Orang-orang soleh sekelas Nabi aja Allah kasih sakit. Nabi Ibrahim berkata, "Qala ana sakit." Saya sakit. Nabi Ayub alaihissalam juga ngomong, "Wadkur abdana Ayyuba anni massaniya syaitan binusbin wa adabin." Dan ingatlah ketika Nabi Ayub berkata, "Ya Allah, aku sakit massaniya syaitan, karena diganggu oleh setan, sehingga aku menjadi menderita." Jadi kalau ngelihat ayat itu sakit ada dua sumbernya, bukan sumber. Pertama, sakit pemberian dari Allah, tujuannya biar tambah tinggi derajat orang itu. Amin. Yang kedua dari syaitan, itu yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Kalau misalnya Pak RT Akung meriang, jangan bilang ini gangguan setan, bukan. Nah itu memang karena kedinginan mulu, kan begitu ya. Itu mah sakit dari Allah, tujuannya biar tinggi derajatnya. Tapi Allah kasih solusi itu. Terapinya apa? Lanjutan ayatnya, urkud biri jelikan. Yang pertama, hentakkan kakimu, gerakin yang banyak. Gampangnya jalan kaki, gitu aja udah. Banyak gerak, al-harakatu barakah. Makanya besok babagi menasib, kalau ke pasar ke Keranji jalan kaki. Nyobain mah nggak ngapa-ngapa, sehat kagak puyeng iya. Gerakin, orang yang banyak gerak sehat. Sehat. Makanya orang tua kita, ngapa umurnya panjang-panjang? Kayak almarhumah, emang geraknya banyak. Bebenah aja bebenah harus dia. Yang kedua apa solusinya? Hadza mugtasalun baridun wa syarabun. Mandi, tapi baridun sama air yang dingin. Bukan kolamnya kita campur batu es, tapi keadaan mandi jam berapa yang bikin badan jadi dingin. Sunnahnya dalam kitab Nurul Yakin, Nabi nyontohin mandi jam 4 jam sebelum subuh. No debat, kata dokter, itu mandi sehat. Dan yang ketiga, wasarabun, minum. Minum apa? Minum air. Air putih, no debat. Maaf nih, yang tukang kopi gimana? Kopi bagus. Karena kopi itu minuman para ulama. Tapi jangan marah, kopinya kopi pahit. Emang kitabnya ada. Terus kalau kopinya manis, enggak ngapa-ngapa. Yang penting punya duit, udah begitu aja. Bang ajarin dulu. Kopi manis ya. Duitnya banyak udah. Sah aja tuh. Satu lagi ya. Ada lagi nabi, tapi dia raja, punya kekuasaan. Allah kasih sakit juga. Nabi Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaiman. Dan ingatlah, dan ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sakit, wa alqainahu ala kursiyihi, dan keadaannya dia tergeletak di atas kursinya. Summa anaba, sambil dia berdoa, bertobat kepada Allah. Bacaannya dua. Doa yang pertama sering kita baca, yang kedua roman-romannya kita nggak pernah baca. Doa yang kita baca apa? Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sering kita baca. Tapi yang kedua roman-romannya Sasaroni juga nggak pernah baca. Wahabli mulukan layan bagi li ahlim ba'di kata antal wahab. Ya Allah, berikanlah saya kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan lagi kepada orang setelah saya. Pernah berdoa model begitu? Namanya kagak. Karena nggak pantas. Doa biar kata minta sama Allah bebas, minta apa aja. Kan kata ulama juga Ngukur diri. kalimatnya ngukur diri kepantesan. Kalau saya jadi Wahidi, amin ya, aminin ya. Amin, amin. Ya Allah beriin saya kekuasaan. Aminah ragu. Lah, sampai lindung berbulu juga kagak. Karena apa? Nggak pantas. Kalau yang minta presiden pantas, yang minta raja pantas. Emang kekuasaannya ada. Intinya Nabi Sulaiman Allah kasih sakit di usia sejanya persis dengan almarhumah. Nah sekarang kata terakhir apa? Sakit itu nikmat. Dalam hadis, maaf ya, orang sakit Allah kirim kepadanya 4 malaikat buat ngambil 4 perkara dari dirinya, tapi diambilnya sementara. Yang pertama, kuwatahu, diambil kekuatannya, staminanya, energinya, kelincahannya. Bayud afu, sampai dia akhirnya lemah. Karena sakit identik dengan lemah. Benar apa enggak? Yang kedua, orang sakit itu malaikat ngambil sementara ladzatal fami, kenikmatan rasa di lidah dan mulutnya. Makanya orang sakit sama makan kan kurang doyan. Iya, pahit tuh. Makan nasi pahit, makan buah pahit, sampai minum juga kagak berasa. Benar apa enggak? Karena dicabut nikmatnya. Lebih berasa lagi orang sakit kalau ditengokin, yang nengokin gak bawa apa-apa. Nah, itu. Dan yang ketiga, orang yang sakit itu diambil oleh malaikat apa? Nurul wajhi, cahaya wajahnya.
sehingga dia menjadi pucat untuk sementara. Kalau tadi kekuatannya, kemudian rasa lezat makannya, yang ketiga air mukanya, kira-kira yang keempat diambil apanya? Hah? Hawa. Terserah mama. Yang keempat yang diambil dulu bahwa dosa-dosa dan kesalahannya. Hatta tahiran, sampai dia bersih. Belum titik nih Mas Koma. Tanggung ya. Kalau Allah menghendaki itu orang Allah kasih sehat, Allah perintahin lagi malaikat pulangin yang udah diambil. Kekuatannya balikin, seger lagi. Air mukanya pulangin, cerah lagi. Kenikmatan makannya pulangin, doyan makan lagi. Sisa yang keempat tadi ngambil apa? Dipulangin apa enggak? Enggak. Nah, Allah mau baik banget sama kita. Lempengan dosa kata Allah, malaikat jangan. Kan aku terkenal yang maha pengasih dan maha penyayang. Aku maha pemaaf dan maha pengampun. Jangan kau pulangin, jangan kau kembaliin dosanya. Sebab apa? Maaf, orang sakit udah aku bikin capek. Orang sakit capek apa enggak? Capek. Dia berusaha sehat, pokoknya capek aja. Bahkan yang sehat yang nungguin juga capek. Makanya dosanya nggak dipulangin. Cuma nanti agak kaget ya, minta dilempengin sama guru. Di kitabnya itu malaikat yang megangin dosanya bingung, kemana nih? Kalau yang lain kan dipulangin ya, ini dikemanain? Kata Allah, cari laut yang paling jauh, lemparin itu dosa-dosanya. Begitu dosanya dibuang ke laut, maka dosa itu berubah menjadi seekor buaya. Cuman buaya nggak berumur panjang bang. Begitu jadi buaya, detik itu juga dia mati. Sehat aja. Ya sehat aja. Pokoknya kita minta sehat aja ya. Kalau almarhumah mah emang orang baik, sakit mah sakit usia itu wajar. Ongkoh amalnya baik, insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir tanpa terkecuali bersama keluarga, anak keturunan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan pintu rezeki kita, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, dan kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya dan mengaplikasikan terhadap sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhir mari kita takhirkan dengan doa. Untuk doa yang pertama insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Kuwaidi. Kemudian yang kedua insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Marhadi Al-Khatidi. Pada beliau kami persilakan saudara-saudara. Ila hadratin Nabil Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ulama wa syuhada wa salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila roh kebutlah hajah haji Tuhan Allah berusaha birrahmah wal maghfirah wa iskinuhal jannah birahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta